Ibadah itu adalah masdar, ya, fiil sulasi mujarrad. Apabila maknanya itu makna sina'ah atau mihnah, pekerjaan, ya, tugas, kebiasaan yang bergerak gitu. Nah itu masdarnya itu wazannya fi'alatun, sona'a, masdarnya sina'atun, industri. Malaha, laut. Milahatun, nelayan, cari air. Tajaro, dagang, perdagangan, tijarotun. Abada, ibadatun. Jadi ibadah itu dari kata abada. Apa abadah tuh? Kita namanya abdun, dunungan kita namanya ma'budun. Jadi ibadah tuh ya kerja. Bahasa Indonesianya ada mengabdi. Yang mengabdi kepada negara namanya abdi, yang mengabdi sama Allah namanya abdillah. Betul. Jadi ibadah itu adalah pengabdian. Apa pengabdiannya? Allah itu menyuruh kita bukan sholat saja. Tugas kita adalah khalifah. Itulah tugas kita sebenarnya, memakmurkan bumi ini, berbuat kebaikan, menolong sesama manusia, menyayangi orang lain, mencintai orang lain, membantu orang yang susah, yang sakit diobatin, yang bodoh diajarin, yang lapar dikasih makan. Itulah ibadah kita. Istri kita sayang, kita kasih kecukupan lahir batinnya, pakaiannya yang bagus, bedaknya yang bagus, maskaranya, shadow-nya, segala macam, lipstiknya aja Revlon, jontor nantinya Revlon mah, Yves Saint Laurent. Iya kan gitu ya. Kita menyayang istri, kita setia kepada istri, kita tidak berselingkuh, ya itulah ibadah kita. Terus apa saja yang memberi manfaat kepada sesama itu namanya ibadah. Nah ibadah itu apa? Mana ibadah yang ibadah? Sholat ibadah, nyantuin anak yatim ibadah, sholatnya rajin, tapi anak yatim terlantar, bohong sholatnya, dibayarnya pakai well, fawailul lil musallin. Jadi ternyata ibadah itu yang menjadi tolok ukur kebenaran ibadah adalah dengan membuktikan kepedulian sosial. Biar sholatnya rajin, puasanya rajin, kalau istri terlantar, anak nggak sekolah, tetangga yang nggak lebih Indonesia, bohong agamanya. Menjadi tolok ukur adalah membangun kemakmuran bersama, keadilan sosial. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahu nggak kamu orang yang agamanya bohong? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yang menelantarkan anak yatim, wala yahudu ala ta'amil miskin, nggak ngasih makan orang miskin. Fawailul lil, biar sholatnya rajin juga dapat welcome. Kalau berbuat baik yurauna, cari muka semuanya itu. Wa yamnaunal ma'un, tidak pernah memberikan ma'unah, memberikan bantuan. Orang susah dibiarkan semuanya, segimana? Jadi ibadah itu kepedulian sosial, itulah inti ibadah kita. Latihannya melalui seremoni-seremoni itu. Ya sholatnya, ya puasanya. Paham nggak? Jadi jangan dibalik. Paham nggak? Nah itu yang dibalik. Jadi artinya Pak, ibadah itu apa? Ya apa saja. Begini, kalau ibadah itu kita membedakannya dengan jenis-jenis ibadah. Di penghujungnya kita bingung sendiri.
Sok. Zikiran malam hari ibadah, sholat malam, puasa ibadah, haji ibadah, mencangkul di sawah, memeluk istri ibadah. Nah, jadi yang membedakan mana kita beribadah dan mana kita bekerja bukan jenis pekerjaannya, tetapi maneh-maneh dununganna saha. Kalau dunungannya Allah, apapun yang kamu lakukan untuk Allah semuanya adalah ibadah. Kalau yang jadi dunungan nafsu kamu, yaitu sekalipun sholat ya bukan ibadah itu mah. Puasa ibadah bukan, tergantung buat siapa. Kalau lagi ngerjain sampai pelet, yang bukan ibadah itu mah. Lagi ngemat baca wadon, ya bukan ibadah itu mah. Ya makanya kita dalam niat itu selalu lillahi ta'ala, artinya fokus bahwa aku ini melakukan ini adalah untuk Allah. Jadi kalau majikan kamu itu adalah Allah, maka apapun yang kamu lakukan namanya ibadah. Tetapi kalau majikannya bukan Allah, apapun yang kamu lakukan namanya bukan ibadah. Ibadah mananya adalah bekerja untuk Allah. Udah. Oke, paham? Iya. Terima kasih. Selanjutnya Buya, ada pertanyaan dari jamaah di luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Punten Buya, pertanyaannya di luar tema. Semua alam ini termasuk manusia, surga, neraka, termasuk akan menghadapi kepunahan. Maksudnya akan mengalami kepunahan. Nah, pertanyaannya, akankah kehidupan ini akan diciptakan kembali kehidupan yang lain oleh Allah sesuai dengan kehendaknya? Kalau iya, apa tanda-tandanya? Seperti kehidupan dunia mau kiamat, tanda-tandanya bla 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 gitu. Mohon penjelasannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanda-tandanya atau bukti-buktinya? Satu buktinya, Allah itu khaliqun, tapi juga Allah khallaqun, selalu mencipta, dan tidak akan pernah berhenti terus mencipta. Apapun yang diciptakan Allah namanya makhluk, Allahnya khaliq. Kalau gini, kalau isim fa'il itu fa'ilun, ghafirun memaafkan sekali. Tapi kalau terus menerus maafkan namanya ghaffaru. Kalau dosa kita besar itu ghafirun. Kalau dosa kita banyak ghafurun. Kalau dosa kita sedikit ghafirun. Ya. Nah, kalau khaliqun mencipta, kalau khallaqun selalu mencipta, nggak pernah selesai. Saya tidak terbayang ketika dunia ini kiamat lalu sudah selesai, berarti kekuasaan Tuhan terbatas dan Tuhan sudah tidak mencipta lagi. Nanti selanjutnya setelah kiamat, yang baik masuk neraka, yang baik masuk surga, yang jahat masuk neraka. Terus Gusyallahnya sepanjang-panjang manyun aja, lihat orang ketawa gitu. Nanti sana orang jerit-jerit gitu, terus begini tiap hari. Masa Allah gitu aja? Jadi artinya kita jangan mengatakan Allah, terserah Allah sajalah. Ya, tapi saya menduga bahwa Allah tidak akan pernah berhenti mencipta. Ya, termasuk kita sendiri juga mempertanyakan Nabi Adam tuh, yang kita tahu tuh episode yang keberapa? Iya, dari mulai alam semesta diciptakan dengan ledakan besar,
Sampai sekarang bumi kita ini layak dihuni itu 14 miliar tahun lamanya. Ya, Allah menciptakan Adam dari tanah, min turabin, dari tanah jadi manusia berapa miliar. Iya, jangan ada kun fayakun terus hari ini, ya enggak juga sih. Ya, semuanya memerlukan waktu semuanya. Jadi artinya begini, bahwa itu semuanya kun fayakun tuh artinya Allah tinggal bilang kun dengan ucapan dan terjadi. Makanya apa saja yang Allah ciptakan itu namanya kalimatullah. Lau annal bahra midadan li kalimati rabbi, kalau lautan ini jadikan tinta untuk menulis makhluk-makhluknya Allah, tentang ayam, bebek, entok, angsa segala macam, nggak bakal habis sampai sekeringnya lautan. La nafidal bahru qabla an tanfadha kalimatu rabbi. Kalimat itu bukan omongan, tapi omongan Allah itu namanya makhluk. Begini, kita pertama ngayal dulu, betul nggak? Berimajinasi. Setelah berimajinasi kita lalu berpikir. Setelah berpikir ngomong. Setelah ngomong menjadi perbuatan. Setelah berulang-ulang menjadi adat. Paham nggak? Itu prosesnya. Jadi Allah mencipta itu dari tidak ada menjadi ada. Adanya itu dengan kalimatnya. Makanya kalimatullah itu bukan omongan, tapi makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya enggak ada sulit, tinggal ngomong aja jadi kok. Nah, jadi artinya bahwa kalimatullah itu adalah makhluknya Allah, tinggal ngomong aja kok, enggak apa sulitnya sih. Jadi kalau Allah mencipta begitu mudah, tinggal kun fayakun, lalu kenapa kita mempersoalkan? Itu tinggal jadi kok, kun jadi semuanya. kun jadi semuanya, ada urusan. Jadi artinya nanti bikin lagi makhluk lagi. Sekarang kita bayangkan, sebelum Allah bikin langit, bikin bumi, ada apa di alam dunia nih? Ada apa? Nggak ada apa gitu selain Allah. Jadi Allah sendirian tanpa makhluk. Ya, dah. Sekarang di dunia ini sudah terdeteksi oleh teleskop Hubble, itu sudah terdeteksi ada 10 galaksi, termasuk galaksi Bima Sakti ini satunya. 10 galaksi ini yang baru terdeteksi. Sebenarnya ada berapa miliar galaksi, bermiliar-miliar. Dari satu galaksi ke galaksi yang lain sampai ribuan tahun cahaya. Kalau kita katakan 1 juta tahun cahaya, kecepatan cahaya itu 300.000 km per detik. Jadi kalau 100 juta tahun cahaya, satu nolnya berapa nih? Sebelah sananya ada apa lagi? Kosong apa padat? Apa? Sebelah sananya lagi? Sananya lagi? Ada penghujungnya enggak? Nah, kalau otak kita sudah mentok, ya sebelah sananya ada apa? Kalau begitu bilang tidak tahu, itu namanya alas. Jadi alas itu mentoknya otak kita. Ya kan begitu? Kita tidak tahu. Oleh karena itu, saking sayangnya Allah kepada kita, udah kamu mah mikirnya jangan jauh-jauh sebelum Adam, jangan jauh-jauh setelah kiamat, udah mikirnya dari Adam sampai kiamat saja sudah nyaman kok, repot banget sih.